Pemirsa, kembali kita ketemu dalam Grebek Sinau. Kali ini saya ada di SD Negeri Pujokusman. Tapi tepatnya kita nanti akan berbicara tentang UPT Layanan Disabilitas dan Resource Center yang dimiliki oleh pemerintah kota, terutama dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ini adalah UPT yang melayani konsultasi psikologis bagi para siswa yang ada di kota Yogyakarta dan juga memberikan layanan pada para penyandang disabilitas. Nah, untuk kita bisa nanti mengerti apa yang dilakukan oleh UPT ini, kita nanti akan berbincang-bincang dengan para pengelolanya, juga dengan kepala sekolah, dan mungkin juga para konsultannya, orang tuanya, dan siapa. Jadi ini nanti kita akan banyak berbicara tentang apa itu UPT Layanan Disabilitas dan Resource Center Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Yogyakarta. Ayo kita masuk dan kita lihat apa yang ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Heru. Gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Monggo Bapak silahkan masuk. Ini ruang kami. Ini ada ruangan apa ini sini? Ini namanya ruang psikolog Pak. Orang psikolog. Ruang kerja psikolognya di sini. Ini semua psikolog semua berarti? Enggak Pak, psikolognya dua. Dua ya? Posisinya di sana sama di sana. Ini staf yang untuk menerima dari masyarakat mau menerima layanan itu. Konsultasinya daftar di sini. Daftar di sini dulu. Oh, okay. Sebenarnya apa toh UPT Layanan Disabilitas dan Resource Center itu sebenarnya apa dan sebenarnya pekerjaannya itu apa ini? Oke. Terima kasih Pak Heru. Jadi UPT Layanan Disabilitas sebenarnya layanan pendukung untuk mendukung pendidikan inklusi di sekolah. Jadi intinya kita itu layanan pendukung. Makanya ini namanya adalah resource center. Jadi agar sekolah itu mampu mendidik anak-anak berkebutuhan khusus atau menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Itu layanan pendukungnya di sini. Kenapa harus begitu? Karena dulu ketika sekolah kita itu ada, itu tidak disiapkan untuk menjadi sekolah inklusi. Tidak ada guru PLB, tidak ada yang berbasis psikologi, sehingga ketika ada anak-anak berkebutuhan khusus, mereka kebingungan, tidak siap. Maka kami berinisiatif bekerja mengusulkan pada Pemkot dulu untuk mendirikan yang namanya UPT ULD, unit layanan. Tahun berapa itu ya? Tahun 2000, sebenarnya mulai 2009 Pak. 2009 ya? Ya, kemudian di ACC 2016. Nah, yang disebut dengan yang berkebutuhan khusus itu siapa? Anak-anak yang berkebutuhan khusus kita sasarannya sekolah Pak. Jadi kita sebutkan di sekolah, artinya semua anak yang mengalami hambatan belajar karena dia punya kekhususan. Ada disabilitas intelektual, mulai dari disabilitas dari fisik. Fisik, ya fisik ada tunadaksa ya, pakai kursi roda itu, tunarungu, tunanetra. Kemudian ada anak yang gangguan perilaku, autis, ADHD, anak hiperaktivitas, gangguan konsentrasi, anak tunalaras yang harusnya di SLBI dulu ya, sekarang kita sudah sekolah umum. Kemudian yang lainnya disabilitas intelektual mulai dari ringan sampai berat. Okay. Jadi pemirsa, ini layanan UPT Layanan Disabilitas ini melayani mereka memang yang karena Kota Yogyakarta sudah sekolah inklusi, semua sekolah bisa menerima siswa yang memang berkebutuhan khusus terutama fisik. Ini juga akan menjadi tempat untuk mempersiapkan anak-anak dan orang tuanya untuk masuk di kelas. Yang kedua juga anak-anak yang memang ada keterlambatan cara berpikir atau intelektualnya. Dan yang ketiga juga anak-anak biasa yang karena mungkin ada persoalan di rumah. Misalnya apa itu? Karena broken home ya. Keluarganya pecah ya, orang tuanya keluarga pecah ya. Kemudian anak akhirnya dikoskan Pak. Ada kasus kami dari anak dari Wiro Brajan ya. Tiap hari ditengok sama ibunya. Tapi akhirnya apa? Kesiapan anak di sekolah itu rusak. Artinya anak sekolah itu kadang belum sarapan. Yang jelas dia berangkat ke sekolah dalam kondisi tidak bahagia. Ruangan yang lain lagi apa nih Pak? Monggo Pak. Ini ruang manajemen Pak, ini ya. Ini ruang sekretariat sebenarnya. Kantornya di sini nih kantornya. Manajemennya di sini. Manajemennya di sini. Ini Mbak Dian ini kepala sehat semua ya Pak ya. Ya ini. Ya sip. Ini Gusmus. Ini sebenarnya
analis kepegawaian ya, analis kepegawaian jabatannya, tapi beliau juga merangkap sebagai khusus konselor yang untuk kecanduan gadget, pornografi, karena beliau basicnya ustadz Bapak. Oh, berarti ini juga ada yang karena kecanduan HP gitu ya? Iya, banyak kecanduan HP. Jadi ini melayani jumlah siswa yang ada di kota Jogja berapa coba? Sudah 15.000 bakal 15.000. Ya. Nah, tetapi apakah dari 15.000 itu yang pernah masuk di UPT Layanan Disabilitas dan Resource Center itu berapa orang? Ya, perkiraan saya di bawah 5.000 ya. Artinya kalau setahun kita melayani asesmen itu target asesmen kita 1.200 ya. Setiap tahunnya? Setiap tahun rata-rata 1.200. Itu berarti rekomendasi dari UPT Layanan Disabilitas dan Resource Center ini, ya, itu juga sampai pada tentang proses pembelajaran dan segala macam terhadap anak-anak yang ditemukan ada masalahnya. Betul Bapak, jadi ketika mereka kemudian ternyata Pak ini kami tidak bisa mengajari anak bagaimana, kami yang menyediakan pelatihannya. Berarti gurunya juga harus dilatih juga nih ya? Jadi kita sebenarnya roh kita itu satu, melatih guru agar mampu mendidik ABK. Yang kedua, mengoptimalkan potensi siswa. Ketika mengoptimalkan potensi siswa, maka kita harus melakukan asesmen agar ketemu kebutuhan khusus, keistimewaannya. Kemudian dan cara menanganinya, ya. Kemudian kita mengadakan pelatihan untuk diklat vokasi. Kalau anak-anak kecil bina diri, bagaimana melatih kebutuhan sehari-hari, melakukan kegiatan sehari-hari. Ada diklat membuat kue, ada diklat membuat batik, misalnya untuk anak-anak yang lambat belajar, Pak. Kemudian untuk gurunya pelatihan membuat adaptasi kurikulum, penyesuaian kurikulum. Pelatihan workshop SPP itu manajemen sekolah inklusi seperti apa. Itu kalau mereka minta hari ini minta 2 minggu kami sudah turun ke sekolah untuk melakukan pelatihan. Ruangan yang lain lagi apa nih, Pak? Monggo, Pak. Oh, ini ruang asesmen Bapak. Ini ruang untuk melakukan tes psikologi kepada anak-anak yang membutuhkan ya. Mereka harus tes dengan psikolog kami. Mereka ini kesini atas dorongan siapa? Orang tua, guru atau siapa? Sebenarnya mereka komunikasinya yang pertama dengan sekolah Pak. Jadi anaknya ditemukan di sekolah mengalami gangguan apa. Pemirsa, inilah UPT Layanan Disabilitas dan Resource Center dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Jakarta untuk membantu seluruh siswa yang memang perlu ada arahan kemana supaya anak-anak itu nanti sukses di kemudian hari. Jadi sukses itu karena ada persoalan-persoalan yang bisa dikenali dan kemudian harus ditreatment seperti apa. Kita akan lanjutkan nanti ketemu dengan para konsultan, para psikolog, apa saja sih sebenarnya yang selama ini mereka lakukan.